warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru semua sejonam, khususnya kami di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan berbahas tentang calon guru penggerak yang akan menyampaikan nanti presentasinya kepada kita semua. Selanjutnya salawat berbanyak salam tak lupa pula kita hibahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami tidak punya waktu, kita dengar saja pemaparan dari calon guru penggerak yaitu atas nama Ibu Ismiati akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, masih sehat semuanya? Alhamdulillah masih sehat semuanya. Supaya kita lebih bersemangat, minta tolong dong berdiri sebentar. Kita ice breaking sebelum kegiatan presentasi kita dimulai. Bisa diikuti gerakan saya ya. Kita gunakan tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, say, aha aha aha, aha aha gat, aha aha, semangat, dang dang dang, kanan ding ding ding, dung dung dung. Bisa Bapak Ibu? Kita coba ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, say, aha aha gat, aha aha gat, aha aha, semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh dipersilakan dulu Bapak Ibu. Itu adalah salah satu kegiatan untuk menghidupkan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ataupun di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, suara agak sedikit serak-serak karena lagi kurang sehat. Di sini Bapak Ibu perkenalkan, saya adalah salah satu peserta dari calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD 26 strip 6 Kapuk 1 bertepatan di Kabupaten Merangin. Dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak kebetulan mendapat tugas membuat aksi nyata di modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Kebetulan sekolah kita bertepatan di Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, yang dalam hal ini akan dikembangkan bagaimana sih diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita ke depannya. Sebelumnya saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Dalam hal ini bukan berarti saya ingin menggurui, bukan berarti saya merasa pintar, tapi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu, menyampaikan apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak sampai sekarang ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke modul, pada awal kegiatan pelatihan calon guru penggerak, saya sudah melalui beberapa modul, mulai dari modul 1.1, kemudian bertemu di modul 1.2, ada modul 1.3, dan sampai saat ini saya sudah berada di modul 1.4 mengenai kemarin kegiatan
solusi, yaitu penyelesaian masalah dan budaya positif di sekolah. Nah, di sini di modul 1.1 itu banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan dan digunakan oleh pendidikan dan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini ada dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Bapak Ibu tentu sering mendengar kata pendidikan ya. Ada pendidikan dan pengajaran. Kata pendidikan dan pengajaran itu sering sekali dipakai bersama-sama. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang utuh dan berbudaya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik memang dituntut untuk bisa membimbing siswa agar siswa tersebut menjadi anak yang benar-benar utuh, memiliki akhlak, berbudi pekerti luhur, dan bisa bersosialisasi, membudaya terhadap sesamanya. Lanjut. Pendidikan hendaknya bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun ya Bapak Ibu. Mungkin dari sebagian Bapak Ibu paham lah ya, apa itu menuntun? Membimbing ya Bapak Ibu. Mengarahkan, betul. Menuntun, membimbing, mengarahkan. Itulah salah satu tugas kita sebagai pendidik, agar kedepannya nanti anak-anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dia puas dengan apa yang mereka dapatkan berdasarkan tuntunan ataupun bimbingan yang diberikan oleh pendidiknya tadi. Tanpa ada tuntunan dari seorang pendidik, anak-anak sepertinya tidak akan bisa terarahkan dengan baik. Sesuai semboyan, masih ingat kan Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara pernah mencetuskan 3 semboyan. Ing ngarso sung tulada, ing madia mangun karsa, tek uri handayani. Itu mungkin waktu kita masih kecil-kecil dulu kita juga ingat ya, ada semboyan ini. Tapi semboyan inilah yang sering digempar-gemparkan sampai sekarang, sering dimanfaatkan sampai sekarang, digunakan sampai sekarang untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Ingat sasutulada, jika kita sebagai pendidik itu berada di depan, berarti kita harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana cara memberikan contoh yang baik? Kita guru itu biasanya digugu dan ditiru, ya kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita guru tidak bisa menjadi contoh yang baik, bagaimana kita akan mencetuskan, melahirkan anak didik yang baik? Begitu. Kemudian ing madia mangun karsa. Kita sebagai pendidik jika berada di tengah harus memberikan motivasi, dorongan kepada anak supaya anak lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian tekuri handayani. Di belakang kita, apabila berada di belakang, hendaknya memberikan dorongan dan semangat setinggi-tingginya agar siswa mencapai kebahagiaan sepuas-puasnya. Jadi pendidikan sekarang itu Bapak Ibu memang ditujukan kepada siswa. Siswalah yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Jadi di sini kita pendidik memang dibutuhkan pendidik yang benar-benar bisa menjadi panutan yang bagus, bisa membimbing, mengarahkan siswanya dengan baik. Di sini anak-anak sudah memiliki kodrat dan memiliki bakat masing-masing. Tugas kita hanya menuntun dan mengantarkan mereka sesuai keinginan mereka masing-masing. Jadi di sini anak-anak, tadi sudah saya jelaskan, anak-anak dari mulai dia lahir
itu sudah ada kodratnya masing-masing. Kodrat itu sama dengan apa, Bu? Takdir ya? Iya, takdir ya. Dia sudah ada takdirnya masing-masing. Kedepannya si A ini mau jadi apa? Mungkin anak kita nanti kedepannya mau jadi polisi, mau jadi dokter, ya. Semua sudah memiliki kodrat masing-masing. Nah, kalau kodrat yang ada pada anak itu tidak kita bimbing dengan bagus, nanti apa jadinya generasi-generasi kita yang akan datang, begitu. Jadi di sini memang betul-betul dibutuhkan pendidik yang benar-benar bisa mengubah laku anak agar dia tumbuh menjadi kodrat sesuai dengan kodrat yang ada pada anak tersebut. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian. Nah, pendidikan seperti lahan pertanian itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentu paham. Kalau yang namanya lahan pertanian tentu ada lahannya, ya kan? Kalau sudah ada lahannya tentu kita butuh benih. Sudah betul benih tentu ada yang mengelola, ya enggak? Lahan yang ada itu diibaratkan adalah gedung sekolah, lingkungan sekolah yang ada di sekeliling kita, di mana tempat kita bertugas. Kemudian benih itu adalah siswa, generasi penerus bangsa yang saat ini kita didik, kita bimbing, itu adalah benihnya. Terus kita apa di sini? Kita sebagai petaninya. Kita sebagai petaninya yang nanti akan mengolah padi itu akan tumbuh menjadi apa, begitu. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara di sini mengibaratkan kita itu di dalam pendidikan seperti lahan pertanian, yang mana kalau sebuah sekolah itu misalnya bibitnya sudah bagus seperti pertanian tadi, kalau lahannya itu sudah bagus, tanahnya sudah subur, benihnya juga sudah bibit unggul. Kalau hanya ditanam seperti itu saja tanpa ada perawatan dari si petani ini tadi, kira-kira bisa berkembangkah si padi ini menjadi padi yang kita impikan? Tidak akan bisa ya. Kita biarkan saja, tidak usah dipupuk, tidak usah disiram, tidak usah diurus. Walaupun itu bibit-bibit unggul, kalau tidak ada tuntunan dari seorang pendidik yang handal, maka generasi itu tidak akan berkembang. Begitu juga dengan pendidikan yang ada pada saat ini. Sama seperti lahan pertanian tadi, apabila tanahnya sudah subur, benihnya sudah bagus, jika tidak dirawat maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Kembali lagi ke kita, memang kita sebagai pendidik harus benar-benar bisa menuntun siswa agar bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi di sini tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Apa sih bentuk budaya positif yang ada di sekolah? Budaya positif itu sama dengan kegiatan, hal-hal yang dilakukan di dalam sekolah yang bersifat positif. Mungkin bisa Bapak Ibu sebutkan apa itu contoh budaya positif kita di sekolah? Ya, datang tepat waktu, itu budaya positif. Iya, budaya membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu budaya positif yang kita kembangkan di sekolah. Masih banyak lagi budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah. Nah, kemudian di dalam pembelajaran calon guru penggerak yang kami ikuti sekarang ini, ternyata kami baru menyadari ada nilai-nilai yang perlu diterapkan seorang guru sebagaimana dihimpun dalam modul nilai-nilai dan peran guru penggerak. Maksudnya di sini, kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki nilai yang ini, Bapak Ibu. Ada mandiri,
kemudian ada reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada mandiri. Di sini kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu memang dituntut untuk bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Begitu. Kalau kita selalu mengandalkan orang lain, bagaimana nanti anak kita, bagaimana kita mengajarkan mandiri kepada anak kita? Begitu banyak Bapak Ibu. Kemudian reflektif, semua kegiatan yang ada di sekolah, kita harus bisa mengapresiasikan, merefleksikan semua kegiatan yang ada di sekolah agar tercipta suasana pembelajaran yang harmonis. Kemudian ada inovatif. Nah, ini sering Bapak Ibu dengar, guru itu harus inovatif. Inovatif itu apa sih? Berinovasi. Kalau kita mengajar anak monoton, ceramah dari pagi sampai pulang, kira-kira anak-anak gimana ya? Bosan ya? Kita ceramah terus, anak-anak dengarkan ini, anak-anak kerjakan ini, hasilnya ini kumpul. Insya Allah anak juga akan bosan. Bu, kami capek Bu. Jadi kita sebagai pendidik itu harus berinovasi. Pembelajaran ini saya mau buat di luar kelas dengan metode ini. Pembelajaran yang nanti saya mau bikin kelompok belajar. Jadi anak itu pun akan ikut berinovasi dia. Dia ikut bergerak karena melihat gurunya yang kreatif tadi, dia akan lebih bersemangat. Kemudian kolaboratif. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, selain mandiri, kita juga harus berkolaboratif. Kolaboratif maksudnya di sini adalah bekerja sama, ya, bekerja sama. Wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3 sama-sama bekerja sama. Bekerja sama di mana? Boleh menyusun jadwal pelajarannya, menyusun modul ajarnya. Masih banyak kolaborasi lain yang bisa kita kembangkan lagi. Selagi itu berhubungan dengan pendidikan, itu bisa kita gerakkan untuk membuat pendidikan di sekolah kita itu lebih mantap lagi. Kemudian yang kelima, berpihak kepada murid. Nah, inilah yang saya dapatkan yang menjadi titik acuan paling utama pendidikan yang sekarang itu harus berpihak kepada murid. Wah, berarti di sini murid dong yang menang. Betul. Di sini adalah murid yang berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Itu. Lanjut. Di sini ternyata guru itu memiliki banyak peran, ya. Di sini ada 5 peran guru yang sudah saya dapatkan dari ilmu dalam pelatihan calon guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah jelas ya? Di dalam kelas kan kita menjadi pemimpin pembelajaran. Itu sudah pasti. Kalau tanpa ada pemimpin pembelajaran di dalam kelas, dia belajar sendiri, mau ngisi PR sendiri, berarti ini tidak jalan. Ini sudah jelas ada. Ada ya Bu ya, Pak? Ada kan dalam kelas? Kita sebagai pemimpin pembelajaran sudah pasti ada. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini kalau ada dari salah satu Bapak Ibu yang lebih menguasai, misalnya Ibu yang dari sebelah sini, Ibu Rode misalnya, ya Bu, aku ini pandai nian bikin Canva, ya. Yang Ibu Leni di sebelah, Ibu Neni di sebelah belum pandai. Disinilah kita gunakan komunitas praktisi. Kita berbagi berbagi ilmu di sini, ya. Kita berbagi ilmu berarti kita sudah berbagi praktik baik. Kita adakan di dalam kombel sekolah. Di sini di poin 2 sudah menunjukkan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Maksudnya di sini kita berbagi praktik. Ibu Rode tadi sudah berbagi praktik bagaimana cara menyusun PPT di Canva. Sudah diberikan ilmunya kepada teman-temannya
yang lain, berarti Bu Rode tadi sudah menjadi coach yang baik. Dia sudah mengajak temannya, rekan-rekan gurunya untuk sama-sama belajar. Itu sudah berada di poin 3. Kemudian menjalin kolaborasi antar guru. Kita di dalam sini, ruangan di sini, kalau tidak ada kolaborasi, cuek saja, acuh tak acuh saja kita, mungkinkah akan terjalin kerjasama yang baik? Mustahil ya. Kita butuh kolaborasi antara satu dengan yang lain agar terbentuk kerjasama yang baik. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini kita harus bisa menciptakan bagaimana murid itu nanti ke depannya. Begitu. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak yang baik, kita sebagai pendidik harus memiliki visi yang tepat sesuai kebutuhan siswa demi mencapai kebahagiaan pada diri siswa. Di 2 minggu yang lewat, kita sudah ada diskusi mengenai visi kan Bapak Ibu? Masih ingat enggak apa itu visi? Masih ingat Bapak Ibu? Angan-angan, mimpi, ya kan? Mimpi kita bagaimana sih kelas ini ke depannya. Kalau kita di dalam kelas, tentu kita punya visi kita di kelas itu apa gitu. Kalau kita sudah punya visi yang bagus, nanti insya Allah visi yang ada itu kalau dikembangkan, dikerjakan akan berhasil begitu. Jadi kalau kita tidak punya tujuan yang bagus dalam mengajar di kelas, ya sama saja bohong gitu. Kemudian ada penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah itu diawali dengan perubahan paradigma, stimulus, respon terkait nilai-nilai positif. Ini dikutip dari buku Untuk Memenuhi Kebutuhan Peserta Didik dengan Cara Pembelajaran yang Berdiferensiasi. Bapak Ibu masih ingat pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Yang bervariasi ya, yang bervariasi, yang penuh inovasi, tidak monoton, itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti kalau sudah kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah pembelajaran yang diadakan dalam kelas itu tidak akan menimbulkan rasa bosan. Malahan bisa jadi siswa itu malas dia pulang. Karena apa? Karena dia merasa asik, merasa bahagia dengan guru yang ada di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, ada 5 cakupan budaya positif yang perlu dikembangkan. Yang pertama, ada konsep disiplin sekolah. Konsep disiplin sekolah itu berarti apa sih disiplin-disiplin yang mau kita tegakkan di sekolah. Itu konsep yang ada. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu maksudnya sesuatu yang kita buat di dalam kelas berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Misalnya, anak-anak, sekarang kita mau buat keyakinan kelas nih. Kalau keyakinan kelas sudah kita buat, berarti ini harus kita patuhi karena ini yang menentukan adalah anak-anak kita di dalam kelas. Apa salah satunya anak-anak? Contoh, Bu, tidak boleh bawa sepatu ke dalam kelas. Itu salah satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti harus kita tuliskan. Ada 10 misalnya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan tadi. Itulah yang merupakan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tentu di sini berhubungan dengan peserta didik. Yang namanya kebutuhan dasar. Pernah tidak Bapak Ibu melihat anak didik, siswa kita datang ke sekolah dalam keadaan amburadul? Pernah ya? Pernah. Pernah Bapak Ibu menemukan peserta didik masuk ke kelas langsung marah-marah? Pernah ya? Pernah. Pernah Bapak Ibu menyaksikan anak didik bertengkar di dalam kelas? Pasti ada. Itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar itu banyak, di antaranya ada kasih sayang, ya perhatian, itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat, ada namanya posisi kontrol. Posisi kontrol nanti akan dilebarkan lagi, dibagi dalam beberapa bagian. Terus yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Jadi kita menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah itu memang benar-benar dari jati diri siswa, bukan berarti dia minta diiming-imingi diberi hadiah berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat. Itu disiplin positif. Nah, kemudian keyakinan. Kita punya keyakinan ya. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Jadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sangat perlu kita buat di dalam kelas supaya apa? Supaya siswa-siswi nanti akan lebih tahu, oh ini sudah kita buat keyakinan kelas, berarti mau tidak mau harus kita hargai. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. Sama seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi, ada anak masuk dalam keadaan kumuh, ada anak yang bertengkar. Sebenarnya anak itu tidak salah, tapi dia mempunyai sesuatu hal. Ada salah satunya kurang kasih sayang di rumah atau kurang perhatian dari orang tuanya. Begitu. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ya. Kita sebagai pendidik di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, pendidik sebagai penghukum. Ya, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya itu lebih menekan enggak Bapak Ibu? Ya, lebih menekan kepada murid. Contoh, kita mengucapkan patuhi aturan saya atau awas. Nah, di situ adalah salah satu ada unsur penghukumnya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan posisi kontrol yang pertama, ada jiwa apa yang muncul di peserta didik? Ada unsur apa nanti? Dendam? Kira-kira dendam kah siswa? Mungkin ada sebagian siswa yang menyimpan dendam. Ih, bapak itu suka kali menghukum gitu. Kemudian posisi kontrol yang kedua, ada salah satu pendidik itu pembuat merasa bersalah. Biasanya ini digunakan oleh Bapak Ibu dengan menggunakan bahasa tapi yang menyinggung. Sedikit tapi menyinggung. Misalnya, Ibu merasa sangat kecewa sekali nak dengan perbuatanmu. Itu salah satu posisi kontrol juga Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai pendidik, sebagai teman, posisi ini tidak menyakiti murid dengan cara merayu. Ayolah nak, bantu ibu, kasihan nanti orang tuamu. Nah, dengan kata yang lembut, dengan bahasa yang lembut, tapi kita mengarahkan peserta didik. Begitu. Yang keempat, ada pemantau. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Kita mengawasi dengan cara membuat konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, jika terjadi sesuatu, kita cukup menanyakan, sanksi atau konsekuensinya apa ya kalau kamu melanggar? Tentu dia sudah tahu. Misal anak tersebut sudah kita buat kesepakatan kelas, tidak boleh menggunakan sepatu putih di hari Senin. Dia tentu sudah tahu kalau ini adalah peraturan. Yang kelima, posisi kontrolnya adalah manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi kontrol manajer ini guru berbuat
berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misal kita menggunakan bahasa seperti ini. Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan ini bisa kita buat berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, yang lebih bagus kita gunakan adalah poin yang mana ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu poin yang mana? Ini ya Bapak Ibu ya. Manajer. Kita di dalam kelas harus bisa menjadi seorang manajer, bisa mengatur siswa-siswi kita sehingga nanti benar-benar terarah. Sepakat Bapak Ibu? Nah, ada suatu cara penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses membantu siswa memperbaiki kesalahan sehingga dapat kembali menjadi karakter yang lebih baik lagi. Bagaimana sih kita melakukan segitiga restitusi? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita lakukan apabila di dalam suatu kelas misalnya terjadi suatu masalah. Misalnya anak itu sering terlambat, anak itu sering bertengkar, masih banyak permasalahan yang lain. Anak itu kurang dalam belajar, menangkap pembelajaran. Itu bisa kita gunakan dengan melakukan penyelesaian segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya kita cari tahu dulu apa masalahnya dengan menggunakan pendekatan kepada siswa. Biasanya kalau ada anak kita itu bermasalah, mungkinkah langsung kita hardik di depan anak-anak yang lain? Tidak ya Bapak Ibu, itu adalah hal yang tidak baik. Bagusnya kita panggil anaknya dengan berbicara 4 mata, one by one. Kita hadapkan dia, kita tanya masalahnya. Bukan berarti kita akan menambah masalahnya, tapi kita ingin mencari solusi dari masalah anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di situ bisa kita tanyakan, mengapa nak kamu kok sampai bisa melaksanakan hal seperti itu? Mungkin kamu punya alasan. Jadi seolah-olah kita itu memancing anak supaya bisa bercerita, curhat dia kepada kita, supaya kita bisa membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kalau kita sudah buat bersama-sama, kita harus bisa meyakinkan kepada siswa, meyakinkan siswa agar tidak mengulangi perbuatannya. Keyakinan kelas sudah harus kita buat sebelum kita membuat segitiga restitusinya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ingat. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi itulah ilmu yang saya dapatkan selama saya lebih kurang 2 bulan mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Tadi paparan dari calon guru kita Ibu Miati. Mungkin di sini ada unek-unek yang kurang mengerti atau yang bertanya, ambil kesempatan pada Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan dari tangan yang bertanya, silakan dulu bertanya. Boleh lu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini Ibu tadi sudah menjelaskan yaitu peraturan kelas dengan keyakinan kelas ya Bu. Yang meragukan kami di sini atau yang belum jelas mungkin ya,
Apa itu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas tadi? Mohon penjelasannya sedikit. Ya, itu tadi pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mungkin langsung saja pertanyaan kedua, silakan. Siapa yang pertanyaan kedua, silakan Ibu Rodetriani. Baik, terima kasih Pak. Tidak perlu perkenalan ya Bu, langsung Bena. Setelah Ibu jelaskan tadi, ada banyak sekali yang dijelaskan. Saya masih ragu di sini tentang apa itu perbedaan pemantau dan restitusi, Bu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, pertanyaan Ibu Rodetriani. Mungkin pertanyaan ketiga, siapa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator telah memberi kesempatan kami untuk bertanya. Di sini dari penjelasan Ibu tadi saya masih ragu, Bu. Restitusi itu bisa dilakukan siapa saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dari para pendengar semua. Dari Bapak Ibu tadi, kami persilakan narasumber ataupun kami guru penggerak untuk menjawab pertanyaan dari 3 guru tadi. Kami persilakan. Terima kasih atas komentar dan pertanyaan dari Bapak Ibu, luar biasa ya. Berarti emang benar-benar menyimak apa yang saya sampaikan. Tadi dari Ibu Nelly ada menanyakan apa sih perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya begitu Ibu Nelly. Nah di sini Bapak Ibu, kalau peraturan itu biasanya sudah kita buat terlebih dahulu tanpa sepengetahuan siswa. Misalnya datang jam 7, pulang jam sekian, masuk kelas tertib begitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama berembuk dengan siswa. Di situ bedanya. Peraturan sudah dicetuskan sebelumnya, keyakinan kelas harus ada 2 unsur, ada guru, ada siswa yang mencetuskan keyakinan kelas. Bentuknya sebenarnya sama, datang tepat waktu, berpakaian rapi atau apa, tapi berdasarkan kesepakatan yang ada, itu bedanya. Begitu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah bisa dimengerti ya Ibu Nelly. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rode yang sudah menyimak tadi, masih bingung pemantau dengan restitusi itu apa sih bedanya? Ya seperti itu dari Ibu Rode ya. Kalau pemantau itu dia lebih kepada peraturannya. Sedangkan restitusi itu ada tahap-tahapnya. Yang 3 yang tadi menstabilkan identitas sampai yang ketiga tadi itu merupakan perbedaan antara pemantau. Pemantau lebih ke peraturannya, sedangkan restitusi dia melalui tahap-tahap ataupun langkah-langkahnya. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, restitusi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini dari Ibu Ulan tadi ya. Mungkin Ibu Ulannya masih bingung siapa sih yang bisa melaksanakan segitiga restitusi apabila terjadi masalah yang ada di sekolah. Ya begitu Ibu ya. Nah, kita sekarang kan guru SD. Kalau guru SD rata-rata kita sebagai wali kelas, ya. Kalau permasalahan itu terjadi di dalam kelas, kita sebagai wali kelas berhak membuat kegiatan segitiga restitusi. Tapi kalau kegiatan permasalahan itu terjadi di lapangan, misalnya pertengkaran atau apa, itu di luar jam kita sebagai wali kelas, nanti boleh dihibahkan kepada kepala sekolah atau dihibahkan kepada guru mata pelajaran yang mengampu pada waktu itu. Karena kita di SD kan tidak ada guru BP. Kalau di SMP SMA rata-rata yang membuat segitiga restitusi ini adalah guru BP.
Tapi kalau di SD kembali kepada guru kelas dan guru mapel masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Kami kembalikan ke moderator. Ya, demikian tadi penampalan dari guru calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi, dan kita tutup dengan alhamdulillah, dan kita beri aplaus untuk guru calon guru. Kami sebagai pembawa acara kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.